Halo para pegiat K3. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas terkait dengan vendor ya, atau subkon atau supplier terkait dengan K3. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Istilah vendor, subkon, supplier itu adalah istilah dari perusahaannya masing-masing yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk membantu perusahaannya. Misalkan kita berbicara mengenai vendor K3 ya, atau PJ K3, Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, ini diatur dalam Permenaker nomor 4 tahun 95 ya. Secara umum ada 5 nih untuk PJ K3. Pertama adalah PJ K3 pembinaan ya. PJ K3 pembinaan ini adalah untuk PJ K3 atau vendor pelaksanaan pelatihan K3 yang tersertifikasi Kemenaker. Yang kedua ada PJK3 terkait dengan pengukuran lingkungan kerja. Ya, jadi kalau teman-teman mau mengukur cahaya, kebisingan, kelembapan, dan lain-lain, ada namanya PJK3 pengukuran lingkungan kerja. Nah, ini standar yang dipakai adalah Permenaker 5 2018 ya. Yang ketiga ada vendor untuk pemeriksaan kesehatan. Ya, ini adalah vendor untuk kalau teman-teman semua mau melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pekerja, khusus pekerja ya, seperti spirometri, audiometri. Nanti ada dokter yang bersertifikat Hiperkes yang melakukan pemeriksaan ini. Yang keempat, ada vendor untuk misalkan audit SMK 3 ya, lembaga audit SMK 3. Nah, ini kalau teman-teman perusahaannya mau sertifikasi SMK 3 harus dari lembaga audit yang memang ditunjuk oleh pihak Kemenaker. Yang berikutnya, yang kelima, ada vendor terkait dengan pabrikasi. Ya, pabrikasi ini misalkan ada perusahaan yang memberikan APD ataupun memproduksi APD atau memproduksi hal-hal yang berkaitan dengan K3 ya, termasuk APAR pun juga PJ K3 atau perusahaan jasa yang memberikan produk ya terkait dengan K3. Sebenarnya ada satu lagi nih, PJK3 untuk konsultansi. Nah, kalau di teman-k3.co.id, PJK3 konsultansi ini untuk tergabung di dalam PJK3 pembinaan. Oh iya, satu lagi nih, 7 nih sebenarnya ya. Ada PJK3 pemeriksaan dan pengujian. Ya, pemeriksaan pengujian itu adalah PJK3 untuk kalau misalkan alat-alat berat, alat produksi, pesawat angkut, elevator, eskalator itu harus diuji. Nah, ini namanya PJK3 untuk pemeriksaan dan pengujian. Nah, ketika kita diminta oleh manajemen memilih PJK3, kita harus tahu dulu ini PJK3 jenis yang mana? Yang saya sebutkan tadi. Contoh, misalkan teman-teman PJK3 pembinaan, teman-teman diminta untuk mencari PJK3 atau perusahaan K3 yang menyelenggarakan pelatihan K3 tersertifikasi Kemenaker. Contoh misalkan pelatihan untuk ahli K3 umum. Nah, pastikan teman-teman ketika memilih vendor ini, teman-teman harus cek dulu di teman-k3.kemenaker.go.id. Nanti masuk ke lembaga K3, masuk ke pencarian PJ K3. Klik di sana, teman-teman akan kelihatan ya PJ K3 ini, masukin nama PT-nya, PJ K3 ini masuk kategori apa, dan cari di sana. Apakah PJ K3 ini sesuai nggak dengan bidangnya? Nah, nanti akan kelihatan tuh, misalkan, oh PJ K3 ini memiliki bidang untuk penyelenggaraan, ada ahli K3 umum, bidang listrik, konstruksi, SMK 3, pesawat angkut, ketinggian, dan lain sebagainya. Pastikan itu dulu ya. Kalau teman-teman mau ahli K3 umum, ada PJK3 di sana tulis kelembagaan namanya ya. Nah, di situ kalau teman-teman mau training K3 listrik, cari di sana dia punya izin nggak di bidang K3 listrik. Kalau mau training pesawat angkut seperti ekskavator, forklift, cek di sana. Atau bekerja di ketinggian TKBT, TKPK kayak gitu. Atau CSU, nah cek nanti LKBB kayak gitu. Nah, pastikan itu ada dulu. Kenapa? Kalau misalkan si PJK3 tersebut ternyata ya tidak ada izinnya, terus dia menyelenggarakan pelatihan tersebut, teman-teman harus tanyakan kepada PJK3 yang teman-teman daftarkan itu. Pak, sebenarnya ini nanti saya trainingnya sama PJK3 mana? Karena saya lihat di teman K3 di kemenaker.go.id itu PJK3 Bapak tidak ada bidang tersebut. Nah, tanyakan dulu itu. Supaya apa? Supaya nggak kaget nanti.
Ya, kenapa? Karena misalkan Bapak, teman-teman sama Bapak Ibu semua teman-teman daftar di PJK 3 ini, nanti trainingnya di PJK 3 ini. Ya, sah nggak Pak? Sah aja gitu, nggak apa-apa. Karena kita pun sesama PJK 3 pun saling bantu ya, termasuk Media Tama ketika nggak ada SKP bidang X ya, kita akan kirim ke PJK 3 yang ada SKP tersebut. Tapi pastikan dulu ini PJK 3-nya kemana nanti ya. Khawatir nanti teman-teman ternyata setelah training itu lama sekali keluar sertifikatnya, pas dicek ternyata dia nggak punya izin di bidang tersebut. Itu ya. Yang pertama adalah cek legalitas dari izin dari si PJK 3 tersebut. Yang kedua ya, pastikan kalau misalkan teman-teman memilih nih PJK 3 untuk pemeriksaan dan pengujian, juga dicek tuh ada nggak SKP-nya ya, surat keterangan penunjukannya. Nah, selain cek SKP si PJK 3 khusus yang uji riksa, kan uji riksa ini banyak nih alat-alatnya, jenis-jenisnya kan, ada alat angkat-angkut, elevator eskalator, ada alat produksi ya kan. Nah, pastikan ada nggak tenaga ahlinya. Nah, tenaga ahli yang akan datang melakukan uji riksa, cek juga ada SKP dan lisensi nggak sesuai dengan si PJK 3 tersebut, dan masih berlaku nggak? Nah, cara ngecek SKP dan lisensi si tenaga ahli tersebut, teman-teman cek lagi di temank3.kemnaker.go.id, masuk ke personel K3, nanti tulis namanya, masukin tanggal lahir, lalu cari masih aktif Kak? Masih aktif nggak SKP dan lisensi si tenaga ahli yang melakukan uji riksa tersebut. Nah, kalau untuk PJK 3 uji riksa, nanti teman-teman harus dampingin ya si personil tersebut, si PJK 3 tersebut ya di tempat-tempat untuk pengujian alat itu. Dan pastikan ada laporannya, di dalam laporan tersebut ada rekomendasi perbaikan, dan pastikan juga ya setelah melakukan pemeriksaan pengujian, mintain yang namanya BAP ya, berita acara pemeriksaan dari Disnaker. Jadi mereka juga yang mengurus ke Disnaker berupa suket namanya ya, surat keterangan memenuhi persyaratan K3. Nah, itu untuk PJK 3 uji riksa. Bagaimana dengan PJK 3 atau vendor untuk pemeriksaan kesehatan? Nah, untuk pemeriksaan kesehatan teman-teman cari lab ya, cari rumah sakit ya, atau cari klinik atau cari lembaga-lembaga yang memang sudah punya izin. Cek juga ya SKP-nya, surat keterangan penunjukannya masih berlaku nggak. Nah, contoh lab A misalkan di Jakarta Barat, dia kasih SKP di Jakarta Timur misalkan, walaupun sama-sama satu PT itu nggak bisa. Jadi khusus untuk PJK 3 pemeriksaan kesehatan, pastikan alamat lab itu sesuai atau tidak dan masih berlaku atau tidak. Yang kedua, tenaga ahlinya ya, tenaga ahlinya harus bersertifikat Hiperkes. Cek sertifikat Hiperkesnya dan cek juga SKP dan lisensi dari si dokter tersebut ya. Khawatir nanti dokter tersebut sebenarnya sudah tidak bekerja di perusahaan itu. Nah, itu ya. Yang ketiga, cek juga mintain ada yang namanya identifikasi bahaya kesehatan, atau kita sendiri yang berkoordinasi sama dokter perusahaan membuat yang namanya identifikasi bahaya paparan bagi si pekerja, supaya apa? Supaya nggak boncos juga ketika melakukan pemeriksaan kesehatan seperti video yang sebelumnya yang sudah Kak Cideni buat ya. Itu ya PJK 3 pembinaan, uji riksa, pemeriksaan kesehatan. Yang keempat, PJK 3 lembaga audit. Nah, PJK 3 lembaga audit ini teman-teman harus juga pastikan ya, tanyakan SKP-nya ya masih berlaku atau tidak, dan teman-teman ketika melakukan permintaan untuk diaudit SMK 3, teman-teman tanyakan dulu sebenarnya perusahaan saya ini masuk kategori apa. Kenapa? Karena di SMK 3 itu ada 3 level ya, tingkat awal, transisi, tingkat lanjutan. Awal 64, transisi 122, dan lanjutan 166. Dan tanyakan juga siapa auditornya. Cek juga si auditor tersebut punya SKP nggak? Sebagai apa dia? Apakah auditor junior, apakah auditor senior untuk di lembaga audit tersebut? Ya, sesuai nggak nama PT-nya? Nah, itu. Selain dari harga ya. Kenapa? Karena procurement itu kadang kalau memilih vendor selalu patokannya harga. Ya, tanya dulu kualitasnya, pengalamannya, keabsahan dari legalitas si PJK 3 tersebut, kayak gitu ya. Dan yang terakhir adalah PJK 3 untuk pabrikasi ya. Nah, pabrikasi atau konsultasi. Nah, ini tergantung kebutuhan ya. Kalau memang perusahaan tersebut menstandarkan, is okay. Tapi kalau ngomongin soal pabrikasi, misalkan kalau kita mau beli APD gitu ya, atau mau beli APAR, ya cukup legalitas terkait dengan pemeriksaan dan pengujian dari si APAR atau si
APD tersebut itu sebenarnya udah cukup. Tapi kalau mau dilengkapi lagi, si pabrik tersebut atau si penyedia atau distributor tersebut punya izin nggak dari Kemnaker. Itu juga penting. Oke, itu tipsnya buat teman-teman semua. Dan pastikan juga ya, yang terakhir itu yang sering ditanyakan adalah OSS ya, NIB yang terkonek dengan OSS. Jadi pastikan ada NIB-nya selain dengan akta notaris, Kemenhumham, dan NIB. NIB-nya harus terkoneksi dengan OSS. Kelihatan dari mana, Pak? Ada namanya sertifikat standar berbasis risiko. Ya, nanti akan bisa di-scan barcode-nya atau QR code-nya, akan kelihatan sebenarnya perusahaan ini legal atau tidak. Oke, itu adalah tips memilih vendor jasa K3 atau dikenal dengan PJ K3 agar teman-teman semua tidak boncos atau tidak rugi dalam memilih vendor atau pihak ketiga ya, yang memang sesuai dengan standar K3 atau regulasi K3. Oke, itu aja dari saya. Kalau emang ini informasi yang menarik, silakan di-share ke temannya dan nyalakan lonceng, subscribe, and like. Oke, salam safety.